Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom JPMKI. Kita bersyukur banget hari ini bisa sama-sama berkumpul lagi untuk beribadah. Dan kita semua pengen lebih kenal kamu. Kamu boleh tulisin nama dan asal universitas di kolom live chat. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah lagi. Tuhan yang boleh pegang ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji menyembah-Mu lebih excited lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat teman-teman yang siap buat memuji menyembah Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala. Kita percaya Tuhan kita ajaib, amin. Mari sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
Kepada teman-teman JPMKI yang ingin bergabung melayani bersama kami, silakan hubungi kontak di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan lebih serius karena kita akan mendengar firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengubahkan hati kita lewat firman yang akan kita dengarkan. Bapa, Kau setia.
Shalom teman-teman JPMKI yang ada dimanapun kita berada. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau dalam minggu ini kita boleh bertemu kembali. Sekalipun melalui YouTube, melalui sosial media, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini di tengah pandemi COVID-19. Kami masih boleh diberi kesehatan Tuhan. Tuhan Allah mengasihi kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Meskipun mungkin ada banyak dari saudara kami, bahkan ada beberapa dari keluarga terdekat kami yang diizinkan untuk pulang mendahului kami, tapi kami percaya kami ada di tempat ini, kami masih boleh diizinkan hidup sampai hari ini karena ada maksud dan tujuan ilahi dalam hidup kami. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan mau berbicara dalam hidup kami. Kami berdoa sekali lagi biarkan firman Tuhan ini menjadi seperti benih yang tertanam dalam hati kami, dan benih itu boleh bertumbuh dan bahkan hidup kami boleh berbuah-buah di dalam lingkungan kami, untuk keluarga kami, bahkan atas bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, di minggu ini kita boleh bertemu lagi. Kita mau belajar dari masih dengan tema yang sama, Unshakable Faith. Bagaimana iman yang tidak tergoyahkan. Kita mau belajar bersama-sama dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 23. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan buat teman-teman semua di tempat ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Saudara, diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Teman-teman JPMKI yang ada, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita mau belajar bagaimana seperti seorang Petrus yang dia melihat Tuhan berjalan di atas air tidak seperti orang yang lain, teman-teman. Ada poin yang pertama saya pada hari ini adalah bagaimana iman itu membuat kita melihat apa yang tidak orang lain lihat. Mengubah sudut pandang kita, teman-teman. Ada orang-orang yang satu perahu dengan Petrus, ada banyak murid-murid Tuhan di sana. Saat melihat ada sosok pribadi yang berjalan di atas air, yang lain ngomong bahwa itu hantu gitu kan. Yang lain ngomong bahwa wah ada hantu, yang lain ketakutan. Tapi kita belajar dari seorang Petrus hari ini bahwa dia melihat Tuhan, dia mengenal pribadi Tuhan dengan sangat detail. Bahkan di tengah gelombang, saya bayangkan, saya kalau membaca firman Tuhan itu bisa kayak nonton film gitu ya, membayangkan sebuah film di tengah gelombang, ada badai yang besar, gelap, karena itu
subuh di jam 3 pagi gitu kan, dikatakan tadi jam 3 pagi Yesus berjalan. Petrus bisa ngerti banget, sekalipun gelap gulita Petrus bisa lihat bahwa itu Tuhan gitu kan. Itu Tuhan, dan Tuhan juga ngomong bahwa tenanglah, ini aku, jangan takut. Poin yang pertama, di tengah gelombang, di tengah badai COVID-19 atau apapun, resesi ekonomi, banyak orang di luar Tuhan yang ngomong ini masa-masa sulit. Semua ngomong ini masa-masa sulit, tapi saya percaya Tuhan sedang membukakan banyak pintu dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya di dalam namanya, saudara. Saya beberapa bulan yang lalu cerita sedikit di bulan Juni, ini bulan September gitu ya, di bulan Juli saya juga kena COVID-19, teman-teman. Saya juga positif COVID-19 bersama nenek saya. Saya di rumah itu 2 orang, saya bersama nenek saya. Kami terkena positif COVID-19. Saya harus merawat nenek saya di tengah badan rasanya nggak karu-karuan, panas, batuk, pusing gitu. Saya juga harus merawat nenek saya. Tapi ada satu hal yang saya mengucap syukur sampai hari ini, saya masih boleh diberi kesehatan, saya masih boleh diberi kesembuhan. Ada banyak keluarga saya, keluarga besar saya yang mendahului saya pulang. Saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman JPMKI juga ada dari keluarganya yang dipanggil duluan pulang, entah yang muda, entah yang tua. Kita nggak pernah bisa ngerti. Dunia tidak pernah bisa ditebak, teman-teman. Dunia nggak pernah bisa ditebak. Tetapi satu hal yang saya percaya, saat saya pada waktu itu lagi sakit, saya setiap malam jam 12, rasanya badan nggak karu-karuan, saya jam 12 pasti dibangunin nenek saya. Disuruh pijat nenek saya gitu kan, disuruh pijat kakinya, nemenin dan lain sebagainya. Suatu ketika jam 12 malam, saya bangun, sembari saya pijat nenek saya ngomong, tahu-tahu di situ saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya capek gitu kan. Tuhan saya tuh kepengen tidur juga, saya kepengen istirahat. Kenapa saya harus melakukan ini? Kemudian saya lihat satu kalender, saya melihat satu kalender di rumah nenek saya itu, di ruangan nenek saya itu, yang kalender itu ada kata-katanya, yaitu menjadi garam dan terang. Dalam bahasa Inggris, be light and be salt, menjadi garam dan terang. Saya langsung ngerti banget, hidup saya itu semuanya milik Tuhan. Kalau saya masih diizinkan hidup sampai hari ini, Tuhan cuma ngomong, jadilah garam dan terang. Pada waktu itu Petrus, teman-teman, kembali ke firman Tuhan, pada waktu itu Petrus bisa melihat yang orang lain gak lihat. Iman itu seharusnya membuat kita melihat yang banyak orang lain yang tidak kenal Tuhan bisa lihat. Cara pandang kita seharusnya sama dengan cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan lihat jiwa-jiwa, itu Tuhan sangat mengasihi. Firman Tuhan jelas, saat Tuhan lihat jiwa-jiwa, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Seharusnya kita juga begitu dengan melihat orang lain. Cara pandang kita melihat jiwa-jiwa, harusnya kita juga sama seperti Petrus. Soal iman, saya belajar banyak dari satu tokoh firman Tuhan, yaitu Paulus, saudara. Paulus itu tokoh iman yang luar biasa. Saya mau bacakan Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20, sebelum nanti kita kembali ke cerita Yesus berjalan di atas air. Ada sebuah ayat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Ini statementnya Rasul Paulus, yang bagi saya adalah tokoh iman yang luar biasa, Rasul Paulus itu. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24 berbicara demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, saudara. Paulus adalah orang yang tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia adalah orang yang benar-benar memiliki iman yang teguh. Kalau kita belajar unshakable faith, kita harus belajar banyak dari seorang Rasul Paulus. Dia orang yang dulu pembunuh anak-anak Tuhan. Kalau zaman sekarang pembunuh orang-orang Kristen gitu ya. Orang yang percaya dengan Yesus, dia bunuh
suatu ketika dia dapat perjalanan rohani, dia ketemu dengan Tuhan sendiri, dia dipanggil Tuhan dan dia melayani Tuhan dengan nggak tanggung-tanggung. Dia dikatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Oh, luar biasa teman-teman. Cara pandangnya saat dia memandang pelayanan itu beda. Kalau orang lain nonton terkatung-katung di laut 3 hari 3 malam, oh itu sudah jelas musibah gitu ya. Kalau orang biasa yang nggak kenal Tuhan nonton itu adalah sebuah musibah. Terkatung-katung di laut itu sebuah bencana. Tetapi Paulus bisa nonton itu sebuah kasih karunia. Wow, luar biasa sekali, mengherankan sekali. Saat orang lain nonton hidup kita mungkin hari-hari ini ada banyak masalah, ada hal-hal yang menghambat di sana sini, keluargamu mungkin sakit. Orang lain ngomong, oh kamu sedang dapat musibah. Tapi belajar memiliki cara pandang yang berbeda. Karena iman itu mengubah cara pandang. Seperti Petrus tadi, mengubah yang lain melihat itu hantu. Tapi biarkan kita melihat itu Tuhan. Biarkan kita melihat apapun yang ada di dalam kondisi hidupmu hari ini. Keluargamu sakit, ekonomimu sedang berantakan, kuliahmu sedang berantakan mungkin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pandang Yesus saja. Lihat Tuhan saja. Biarkan sudut pandang kita, biarkan cara pandang kita hanya melihat Yesus saja, teman-teman. Percaya saya, saat kita bisa melihat Yesus, apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Wow. Petrus bisa melakukan mujizat yang bagi orang itu tidak mungkin. Yaitu apa? Berjalan di atas air. Ada iman yang besar yang terjadi. Dan Petrus dapat melakukan hal yang tidak biasa, teman-teman, yaitu berjalan di atas air. Yang pertama, iman membuat cara pandang kita berbeda. Yang kedua, iman itu harus diperjuangkan sampai selesai, atau sampai itu terjadi, sampai apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu terjadi. Saat saya tadi terkena COVID-19, ada banyak keluarga saya dapat kabar satu demi satu dipanggil Tuhan karena COVID juga, teman-teman. Sebagian karena sudah sepuh, sudah berusia juga, mereka dipanggil Tuhan. Tetapi saya ngerti banget setelah saya kena COVID itu. Saya ada di dunia. Kita semua mungkin ada di dunia karena ada visi yang Tuhan taruh, karena ada tugas yang Tuhan taruh, karena ada mandat yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Saya punya statement yang mungkin saya sudah ulangi di share saya dengan teman-teman JPMKI beberapa bulan yang lalu. Nanti kalian bisa cari lagi di YouTube-nya, bahwa setiap orang yang ketemu Tuhan pasti dapat mandat dari Tuhan. Setiap orang yang ada di firman Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab ini, semua dapat mandat, semua dapat panggilan, semua dapat tugas, dapat visi, dapat misi yang harus diselesaikan selama ada di dunia ini. Kita di dunia nggak hanya untuk tidur, nggak hanya untuk enak-enak, have fun, no. Tapi untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Dan yang poin saya yang kedua, setelah sudut pandang kita berubah, melihat Tuhan di dalam setiap kondisi hidup kita, di dalam badai, di dalam gelombang, kita melihat Tuhan. Yang kedua, saat kita sudah melihat Tuhan, kita harus menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Masalahnya, Petrus pada waktu itu imannya goyah, teman-teman. Sayang sekali waktu Petrus mulai merasakan ada angin gitu ya. Wah, saya bayangkan juga berjalan di atas air, wah pasti kaget. Tapi lama-lama satu langkah demi satu langkah ada angin. Satu langkah demi satu langkah ada masalah. Mungkin kau disuruh Tuhan untuk melayani kampusmu hari-hari ini. Kau jadi ketua PMK, mungkin berapa dari engkau ketua PMK. Tapi hari demi hari mungkin luar biasa, berjalan dengan luar biasa. Masuk ke bulan kedua, bulan ketiga, teman-teman. Mungkin mulai ada konflik di dalam PMK-mu. Satu pengurus dengan pengurus yang lain saling bertengkar, tidak cocok, ada berbeda pendapat. Itu biasa. Saya punya statement lagi. Family can fight but never quit. Keluarga bisa bertengkar, tetapi keluarga itu nggak bisa bubar. Kita mungkin bisa bertengkar sama mama papa kita, tapi nggak mungkin nama kita dicoret dari kartu keluarga. Gitu kan, teman-teman. Saat ada masalah di PMK-mu, jangan seperti Petrus. Kalau tadi kita belajar ya seperti Petrus, tapi kalau yang ini, kita jangan belajar seperti Petrus, bahwa kita jangan bimbang. Kalau Tuhan sudah taruh engkau di satu tempat, seperti saya
panggilan saya audit, saya ditaruh di Tuhan menjadi full timer di kampus Awakening. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu di kampus-kampus. Saat ada masalah, saat ada badai dalam hidup, saya nggak pernah mau ngomong sama Tuhan, Tuhan udahlah. Ya mungkin ngomong pernah, tapi melakukan saya tidak pernah. Menaruh semua pelayanan dan jadi tenggelam. No, saudara, saya nggak mau menjadi seperti Petrus yang bimbang di saat Tuhan kasih visi dalam hidupmu. Apapun teman-teman, Tuhan kasih visi, mungkin dari engkau ada yang dikasih Tuhan mimpi untuk dunia pendidikan. Engkau disuruh Tuhan untuk bangun rumah belajar, mungkin untuk adik-adik, untuk teman-teman kita yang ada di pulau-pulau, yang ada di desa-desa yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Jangankan bahasa Inggris, membaca aja nggak bisa gitu kan. Mereka butuh tempat untuk belajar. Ya lakukan saudara, sampai selesai. Kuncinya adalah kita harus memiliki komitmen, saudara. Kita harus memiliki komitmen. Buka di Matius pasal yang ke-13. Ini sebelum Tuhan Yesus berjalan di atas air, Yesus memberi makan 5.000, sebelumnya Yesus berkhotbah. Matius pasal yang ke-13 ayat yang 1 sampai 23. 1 sampai yang ke-23 ini cerita tentang bagaimana perumpamaan seorang penabur. Ini tulisan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kalian baca di handphone, di aplikasi, semuanya warna merah. Karena ini perkataan Tuhan Yesus, saudara. Saya bacakan Matius 13 ayat 1 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan banyak orang semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tetapi karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang tidak baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui segala rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi seperti ini. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebal, dan telinganya telah mendengar, dan matanya melekat tertutup, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Tuhan langsung kasih artinya perumpamaannya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Burung tadi itu, yang pertama itu ngomong tentang si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditanam, yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan
Karena firman itu orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang terakhir yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat, teman-teman. Jadi firman Tuhan ini, perumpamaan ini cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana benih itu harus tertanam dalam di media yang tepat, di tanah yang baik. Supaya apa? Supaya benih itu boleh berakar dalam. Itu ngomong tentang komitmen, ngomong tentang iman kita. Nggak bisa hanya memiliki iman. Unshakable faith itu harus disertai dengan komitmen yang tinggi. Unshakable faith harus disertai dengan kemauan untuk terus mengerjakan. Sekalipun tadi Petrus ada angin, sekalipun dia merasa mungkin dia ngelihat ke bawah ada ikan di bawahnya, gitu kan, berjalan di atas air, ada ikan lagi berenang di bawahnya. Tetapi kita harus terus beriman, kita harus terus yang namanya kuat di dalam iman, unshakable faith. Harus komitmen, teman-teman. Ada seorang muridnya Paulus, itu namanya Timotius. Dia adalah satu, kalau zaman sekarang mungkin pastor atau pendeta yang terbesar di kota Korintus. Korintus itu kota yang gede, saudara. Dia gereja yang terbesar. Tapi Timotius tetap memiliki komitmen untuk dia tetap mau taat dan pemuritan sama Paulus. Dan saya percaya setiap hal yang besar selalu ada komitmen di dalamnya. Pelayanan yang besar, gereja yang besar, apapun yang besar, bisnis yang besar yang jadi sampai hari ini, itu pasti ada komitmen di dalamnya. Tidak mungkin ada sesuatu tahu-tahu besar gitu, ya pasti cepat hilang juga, teman-teman. Tetapi hal yang dibangun dari kecil dengan komitmen pasti akan menjadi besar. Kita mungkin sering mendapat nubuatan bahwa kita akan menjadi besar, kita akan dipakai Tuhan sampai ke bangsa-bangsa, sampai ke pulau-pulau. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada kesetiaanmu terhadap hal yang kecil, tanpa ada komitmen terhadap hal yang kecil. Seperti halnya pohon kurma, teman-teman. Pohon kurma itu pohon yang dalam banget akarnya. Kita baca Mazmur 92 ayat 12-15. Saya bacakan buat teman-teman. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pohon kurma itu pohon yang akarnya dalam, puluhan meter, teman-teman. Tapi dia adalah suatu tanaman yang dapat memberi buah yang segar di tengah padang gurun. Musafir-musafir yang jalan di tengah padang gurun itu sangat terberkati dengan adanya pohon kurma. Dia dapat memakan pohon kurma dan sangat terberkati. Tetapi tidak ada yang pernah ngerti bahwa pohon kurma itu akarnya dalam. Karena tumbuh di padang gurun harus cari sumber mata air yang sangat dalam. Begitu pula tadi pohon aras gitu. Pohon aras itu kalau zaman sekarang ya pohon yang kayunya sangat kuat. Pohon yang sangat luar biasa. Orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat teguh di dalam iman itu akan menghasilkan buah yang banyak sekali, yang luar biasa. Tadi dikatakan 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita harus memiliki komitmen. Jangan seperti Petrus yang bimbang di tengah jalan kemudian tenggelam, tetapi terus selesaikan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan yang terakhir, saat kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat dan kita terus berkomitmen berakar di dalam firman, di dalam penyembahan akan Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir, iman menjadi bukti akan kebesaran Tuhan. Iman akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak, saat kita beriman pasti orang akan melihat, orang ini kok luar biasa. Oh, ini si A kok di kampus nilainya selalu A ya. Karena ada komitmen di dalam hidupmu, kau melayani Tuhan dan kau belajar setiap hari. Engkau memberi yang terbaik di dalam kuliahmu dan orang lain akan terberkati. Dan mereka akan melihat, oh ini anak PMK ini. Ini anak yang selalu ibadah. Saya akan pengen ngerti Tuhannya itu. Aku pengen ngerti Yesus. Kemudian akan ada jiwa-jiwa yang datang. Ibrani 11 ngomong itu tentang iman.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang terakhir, iman itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu besar, menjadi bukti akan kebesaran Tuhan. Orang lain yang berada di sekitar kita akan diberkati. Orang lain yang ada di sekitar kita akan melihat Yesus yang besar di dalam hidup kita, dan kita akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan, bahwa miliki iman yang teguh, unshakable faith bersama dengan Tuhan. Selamat untuk berjuang 1 minggu ke depan untuk memiliki iman yang teguh, bahkan bulan-bulan ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan yang akan kalian hadapi. Miliki iman yang teguh, selesaikan kuliahmu. Engkau mungkin ada yang udah semester 8, semester 10, semester 12 bahkan. Tidak apa-apa, bukan hal yang memalukan. Selesaikan kuliahmu. Kalau Tuhan sudah masukkan kamu di kampus itu, Tuhan juga yang akan tolong engkau untuk engkau menyelesaikan kuliahmu. Tergantung kamunya, kamu harus memiliki komitmen yang kuat ya. Miliki iman yang teguh bersama dengan Tuhan. Selesaikan skripsimu dan engkau akan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan melihat engkau itu luar biasa, sekalipun udah semester banyak orang menyerah, banyak orang sudahlah tinggalkan kuliah saja, tetapi engkau tetap mau berjuang. Karena Tuhan mengasihi engkau dan kau bisa cerita sama mereka, ada Yesus yang menolong saya untuk menyelesaikan kuliahku. Gitu ya, kita mau berdoa hari ini, biarkan Tuhan yang menolong kita agar kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan atas setiap anak-anak PMK dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari seluruh Indonesia ini kami percaya Tuhan, Engkau punya tujuan yang besar. Kenapa kami masih hidup hari ini di tempat kami? Kenapa kami kuliah di kampus kami hari ini? Kenapa kami ada di Jawa? Kenapa kami ada di Kalimantan? Kenapa kami ada di Sulawesi? Kenapa kami ada di Papua? Kenapa kami ada di NTT, NTB, Bali, dan Sumatera? Engkau pasti punya tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarkan Roh Kudus hamba berdoa, biarkan setiap kami dapat memandang Engkau, mengerti apa tujuan hidup kami. Kenapa kami ada di kampus kami hari ini? Sekalipun ada banyak kampus yang ada di bangsa ini, tetapi kami percaya Tuhan yang pilihkan kami di kampus kami. Untuk itu kami harus berdampak di kampus kami. Roh Kudus, tolong kami untuk memiliki iman yang teguh di saat ada masalah di dalam hidup kami. Ada angin yang mulai kami rasakan, ada gelombang yang mulai kami rasakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan firman Tuhan itu yang meneguhkan setiap iman kami. Biarkan firman Tuhan yang kami baca setiap hari, waktu-waktu doa saat teduh kami setiap hari, itu yang akan meneguhkan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan ibadah ini hari ini. Kami percaya setiap visi, setiap mandat yang Tuhan taruh, kami akan selesaikan. Dan saat itu orang di sekitar kami akan melihat bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar, yang sanggup mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sanggup mengubah hal yang jelek menjadi hal yang luar biasa, hal yang buruk menjadi hal yang indah. Karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur. Sekali lagi hamba berdoa, biarkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, beserta persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama dengan saya dan teman-teman JPMKI semua hari ini dimanapun kami mendengarkan Tuhan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati teman-teman JPMKI semua dimanapun kau berada. See you. Shalom teman-teman, saudara-saudari JPMKI seluruh Indonesia. Terima kasih buat kesempatannya yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin teman-teman belum mengenal saya secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Reksi Tampunan. Saya berasal dari Aceh atau Sumatera Utara, dan juga saya saat ini kuliah di STT Teos, mengambil jurusan PAK atau Pendidikan Agama Kristen, dan saat ini saya semester 7 dan juga salah satu dari PNK STT Teos Surakarta. Nah, saya akan membagikan keruang kesaksian saya dalam kehidupan saya, bahkan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelumnya akan saya
bicarakan atau kasih tahu kepada teman-teman. Awalnya mungkin orang-orang yang menganggap saya itu tidak berguna gitu ya, tidak layak lagi ada, bahkan saya mungkin nggak dianggap lagi manusia karena mungkin saya tidak layak disebut manusia mungkin pada waktu itu. Dan juga keluarga saya juga meninggalkan saya, yang menganggap saya sampah, yang menganggap saya tidak berguna karena mungkin keburukan saya, karena sifat saya, karakter saya yang hancur gitu ya. Karena itu kehidupan saya memang benar-benar buruk gitu. Saya menghidup terlibat dalam pergaulan bebas, bahkan juga mungkin merokok, menjudi, minuman keras, dan itu yang saya lakukan. Bahkan juga saya mengonsumsi makanan yang mungkin yang disebut juga narapidana gitu, seperti yang entah narkoba, bahkan sabu-sabu. Itu yang dalam kehidupan saya pada waktu itu, dan saya terlibat di dalam kehidupan itu gitu. Satu kelak karena saya mungkin saya tertangkap dan saya harus masuk penjara, tapi saya lari gitu ya. Tapi karena pistol polisinya itu udah di depan mata saya gitu ya, dan saya nggak bisa bergerak, ya saya angkat tangan dan saya dibawa ke sel gitu ya. Tapi itu yang saya alami pada saat itu gitu ya. Saya terpuruk sekali ketika saya udah dalam penjara. Saya tidak bebas lagi di dalam melakukan hal apa-apa, tapi saya nggak tahu itu yang jalan solusi bagi hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dia berkata kepada saya, "Hai anakku, marilah datang kepadaku." Itu yang saya dengar di dalam hati saya, dalam pikiran saya, karena Tuhan mengulurkan tangannya dalam kehidupan saya. Dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang datang mengunjungi setiap penjara untuk dilayani gitu ya. Itu satu cara Tuhan dalam kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya gitu. Itu cara Tuhan untuk menolong saya. Itu sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Ketika saya sangat hancur, ketika saya sangat buruk dalam penjara pun, Tuhan juga memperhatikan saya, menolong saya, sehingga satu ketika saya keluar dan saya bebas. Dan itu juga banyak yang backup saya, yang membantu saya, yang menolong saya, dan itu suatu bukti pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya mengalami namanya proses perubahan demi perubahan untuk terfokus kepada masa depan saya, tidak lagi mengingat-ingat masa lalu saya atau menoleh ke belakang, dan saya fokus ke harapan saya, masa depan saya. Mungkin itu kesaksian yang dapat saya bagikan untuk teman-teman. Mungkin semoga menjadi berkat bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat setiap hari-hari yang manis, hari-hari yang begitu baik yang selalu ada pada kami Tuhan Yesus. Setiap berkat-Mu yang selalu Kau curahkan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan jikalau kami boleh dengar kabar bahwa COVID-19 di negara kami ini mulai menurun Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Tapi kami juga tidak lupa mau berdoa buat para garda terdepan yang ada di rumah sakit yang selalu setia Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, jikalau kami tahu sebenarnya mereka punya banyak pergumulan, punya banyak ketakutan Tuhan, tapi biarlah Tuhan Yesus, Engkau menjadi Allah yang menghibur mereka, Allah yang menguatkan mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka mengalami rasa ketakutan yang begitu dalam Tuhan. Biarlah Engkau selalu bersama mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa buat para pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia Tuhan Yesus, mulai dari pemimpinan yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah kami ambil Tuhan, itu kebijakan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan mereka jikalau mereka sebenarnya punya banyak pergumulan Tuhan tentang negara kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi masyarakat yang dengar-dengaran Tuhan akan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Jikalau masa pandemi ini membuat kami banyak yang kehilangan pekerjaan Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menggantikan pekerjaan kami jauh lebih baik Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau Allah yang kaya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa jikalau pekerjaan kami banyak masalah Tuhan, banyak kekurangan dana Tuhan, biarlah Engkau yang mencukupkan segalanya Tuhan Yesus. Biarlah semua pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan jikalau kami, pendidikan kami Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pendidikan kami Tuhan Yesus. Segala dana, jika dana kami kurang Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap bisa menjadi anak-anak yang baik dalam pendidikan kami. Dan juga Tuhan, biarlah semua masalah-masalah pendidikan kami, ketakutan-ketakutan kami Tuhan Yesus, semuanya Engkau yang balik bungkus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami bisa menyelesaikan pendidikan kami dengan baik Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami Tuhan. Jikalau di antara kami ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya sembuh Tuhan Yesus. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala dana biaya pengobatan kami Tuhan. Tetap berkati kami Tuhan, biar kami selalu sehat Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa buat teman-teman kami yang belum mengenal kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengirimkan orang-orang baik, pelayan-pelayan baik
yang mengenalkan akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga percaya suatu saat nanti semua lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Bila Tuhan Yesus, Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengampuni Tuhan. Bila Tuhan kami serahkan semuanya hidup kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, kami tetap punya pendirian yang teguh di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya saya mau mengajak kita untuk berdoa setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkannya. Percayalah bahwa Allah berkuasa atas semua masalah kita. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau bersekutu dengan Allah di dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan dalam ibadah online JPMKI saat ini. Berapapun yang mengikuti program ini, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami, adalah fakta bahwa kami memang menghadapi masalah, termasuk tentu saja masalah pandemi yang melanda dunia saat ini. Tapi Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami dipanggil bukan bersekutu dengan masalah, tapi kami dipanggil, diingatkan untuk bersekutu dengan Allah. Kalau selama ini kami lebih banyak meluangkan waktu berpikir, berkata, bahkan berdiskusi tentang masalah, Tuhan ingatkan kami saat ini untuk mulai mengubah cara pikir kami. Lebih banyak atau menambah porsi untuk membicarakan kasih Allah. Kalau kami tergoda untuk membicarakan masalah, bahkan saat ini yang sedang ada dalam masalah, dan kami bahkan cenderung mau menyerah saja terhadap masalah, Tuhan, Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, berbicara kepada kami semua bahwa kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami mau bersyukur bahwa persekutuan kami dengan Allah akan kami nikmati, baik dalam bentuk ibadah online maupun ibadah kami dalam keluarga, juga persekutuan kami secara pribadi dengan Allah. Biar terus kami tingkatkan. Benar, ada fakta kami punya masalah, tapi Tuhan ingatkan kami untuk tidak mau terus-menerus bersekutu dengan masalah itu, tapi mau menikmati persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Tiap saat kami ada persekutuan dengan Allah. Bangun pagi, tidur malam, kami mau menikmati persekutuan dengan Allah. Saat pun kami menghadapi tugas-tugas online, kami mau terus mengingat bahwa kami punya persekutuan dengan Allah. Dengan begitu kami dikuasai oleh kasih Allah. Kasih Allah melingkupi kita semua dimanapun kita berada. Dan saya percaya Tuhan menolong kita untuk mengatasi masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang mengasihi dan menguasai kita semua. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom bagi kita dan sampai jumpa dalam program berikutnya. It's holy.